asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Pada zaman dahulu, ada seorang raja sakti dari Jawa Timur yang bergelar Prabu Aji Pramosa. Ia memiliki watak keras kepala dan tidak akan mau tunduk kepada siapapun, apalagi kepada para hambanya. Kepada raja-raja negara lain pun ia tidak mau mengalah. Pada waktu itu, di wilayah kerajaan Prabu Aji Pramosa tinggallah seorang resi yang maha sakti yang bernama Resi Kano. Prabu Aji Pramosa telah mengetahui keberadaan resi tersebut. Ia merasa sakit hati karena ada yang menandingi kesaktiannya. Ia khawatir kalau resi tersebut justru akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, Prabu Aji Pramosa segera mengadakan rapat di istana untuk mencari jalan menenteramkan hatinya dengan dalih menyelamatkan kerajaan. Para penggawa, apakah kalian tahu negeri kita sedang terancam bahaya? Ucap Prabu Aji Pramosa. Ampun Prabu, hamba belum tahu bahaya apa yang mengancam negeri kita, setelah salah seorang penggawa sambil menampakkan muka kebingungan. Ya, aku memaklumi kalau kalian tidak menyadarinya. Bahaya ini memang tidak nampak, tapi pengaruhnya akan membahayakan negeri kita. Ia adalah Resi Kano, ucap Prabu Aji Pramosa. Hah? Resi Kano? Ucap beberapa penggawa seakan tidak percaya. Yo, Resi Kano, mungkin kelihatan ia baik, tapi tingkah laku dan pemikirannya akan menggerogoti negeri kita. Oleh karena itu, ia harus diusir dari negeri kita, atau jika perlu harus dibunuh, seru Prabu Aji Pramosa. Antara percaya ataupun tidak percaya, para penggawa itu akhirnya memutuskan bahwa Resi Kano harus diusir dari negerinya. Pada saat itu juga mereka langsung memikirkan cara bagaimana untuk melenyapkannya. Kabar tentang rencana pengusiran ataupun pembunuhan tersebut telah terdengar oleh sang resi. Kabar tentang kepergian Resi Kano tersebut pun juga segera diketahui oleh Prabu Aji Pramosa. Hal ini membuat Prabu Aji Pramosa semakin murka dan merasa belum puas jika sang resi belum mati. Oleh karena itu, sang Prabu memerintahkan para penggawa untuk pergi mengejar dan menangkapnya hidup-hidup. Alkisah, sang resi meninggalkan kerajaan Kediri dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Prabu Aji Pramosa. Ia menggembara menuju laut selatan Pulau Jawa. Dengan menembus semak belukar, melewati banyak rintangan, akhirnya ia sampai di laut selatan Pulau Jawa. Ia menyusuri pantai menuju ke arah barat, sampai di dekat Cilacap. Ia memilih tempat yang sunyi, sepi, dan sulit untuk dijangkau manusia. Kemudian, Resi Kano pun bertapa di tempat itu. Atas kegigihan dan usaha tanpa henti, Prabu Aji Pramosa dan para penggawa Kediri akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian sang resi. Prabu Aji Pramosa segera menghujamkan senjatanya ke tubuh sang resi yang sedang tertapa. Seketika itu, peristiwa yang luar biasa pun terjadi. Raja Resi Kano lenyap. Seketika itu pula, tempat tersebut mengeluarkan suara gemuruh dan angin ribut. Hal ini membuat bulu kuduk Prabu Aji Pramosa dan para penggawa Kediri berdiri. Namun, Prabu Aji Pramosa berhasil mengatasi keadaan tersebut berkat mantra yang dipimpinnya. Setelah keadaan kembali tenang, tiba-tiba muncul naga raksasa mendesis-desis seakan-akan ingin menelan Prabu. Prabu Aji Pramosa keheranan melihat kejadian tersebut. Ia segera mencari akal. Ia melepas anak panahnya dan tepat mengenai perut naga raksasa tersebut. Ketika itu, naga raksasa itu pun mati
dan hanyut ditelan ombak laut selatan. Sesaat setelah itu, muncul putri cantik dari arah timur. Putri tersebut berlari-lari sambil memanggil-manggil Prabu Aji Pramosa. Prabu Aji Pramosa, ketahuilah, aku adalah Dewi Wasawati. Aku berada di tempat ini karena aku dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Berkat jasamu, aku berhasil kembali menjadi manusia. Sebagai balas budiku, aku akan mempersembahkan kepada Paduka sebuah cangkok kembang Wijaya Kusuma. Cangkok kembang Wijaya Kusuma ini tidak mungkin Paduka dapatkan di alam biasa. Barang siapa yang memiliki cangkok ini, ia akan menurunkan raja-raja berkuasa di tanah Jawa. Prabu Aji Pramosa, terimalah persembahanku ini. Di saat Dewi Wasawati menyerahkan cangkok kembang Wijaya Kusuma tersebut, ia berpesan kepada sang prabu. Prabu Aji Pramosa, kau sebagai saksi bahwa karang dan gunung ini terpisah di Pulau Jawa. Aku akan menamakan karang ini Nusa, yang berarti pulau, karena di tempat ini aku telah menyerahkan cangkok kembang Wijaya Kusuma kepada dirimu. Aku akan menambahkan nama itu dengan Kembangan. Suatu hari nanti, aku berharap kalau tempat ini akan dipanggil orang-orang dengan nama Nusa Kembangan. Teman-teman, itu tadi kisah asal-usul Pulau Nusa Kambangan. Jika kalian penasaran bagaimana sih Pulau Nusa Kambangan, mari kita kunjungi pulau tersebut bersama-sama. Terima kasih.